Aku rasa moms harus sudah mulai aware nih sama milestone pada perkembangan anak dan juga ciri-ciri abnormalnya. Tapi bentar-bentar, milestone pada perkembangan anak itu apa sih? Yuk kita tanyain ke dokter spesialis rehabilitasi medik Rumah Sakit Lira Medica. Jadi apa itu tumbuh kembang anak? Tumbuh kembang anak ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan sendiri mengacu pada perubahan fisik pada anak, misalnya penambahan berat badan dan tinggi badan, tingkat kepala. Kemudian untuk perkembangan sendiri lebih mengacu kepada peningkatan keterampilan seperti motorik kasar, motorik halus, bahasa bicara, dan juga personal sosial. Untuk personal sosial lebih kepada kemandirian anak dan juga interaksi dari anak terhadap sekitarnya. Lalu untuk para orang tua sebaiknya mengetahui untuk tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang normal pada anak. Bagaimana caranya? Yaitu misalnya dengan melihat dari buku KMS atau buku KIA yang biasanya dimiliki oleh ibu, kemudian dari posyandu juga bisa, atau untuk lebih detailnya atau lebih jelas bisa berkonsultasi ke dokter spesialis anak. Bisa juga para orang tua bisa mencari tahu melalui media-media yang sudah ada, misalnya dari internet atau dari buku-buku seperti itu. Lalu tanda-tanda apa saja yang mungkin perlu diwaspadai apabila terjadi keterlambatan dalam perkembangan anak. Misalnya usia 6 bulan, anak tidak ada respon pada saat dipanggil namanya, kemudian tidak tersenyum, tidak mau melihat muka orang lain, kemudian anak belum tengkurap atau berbelit. Usia 1 tahun misalnya anak belum bisa untuk berdiri pegangan, lalu belum bisa babbling, mengatakan mama papa. Usia 18 bulan misalnya belum bisa berdiri tanpa pegangan, lalu belum ada sekitar 6-10 kosakata yang dimiliki. Usia 2 tahun belum bisa untuk bicara 2 kata dalam 1 kalimat. Usia 3 tahun setidaknya harus 3 kata dalam 1 kalimat. Lalu bisa juga apabila ada gangguan dalam interaksi, misalnya tidak tertarik untuk bermain dengan anak-anak lain, kemudian ada gejala-gejala tantrum seperti mudah marah tanpa ada sebab yang jelas. Nah, tanda-tanda seperti itu perlu diwaspadai oleh para orang tua karena itu merupakan bisa menjadi suatu gangguan dari perkembangan dari anak. Apabila orang tua merasa bahwa ada tanda-tanda seperti itu, bisa berkonsultasi lebih lanjut ke spesialis anak untuk dievaluasi dan dilihat apakah memang ada keterlambatan dari perkembangan anak tersebut.